Shalom saudara kasih Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang sekali saya bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala pada hari ini. Nah saudara kasih Tuhan, perubahan itu biasanya adalah satu hal yang mendatangkan sukacita. Dan oleh karenanya dia biasanya dinantikan oleh setiap orang dengan hati yang sangat rindu sekali. Kita mengalami bersama-sama bahwa di dalam masa pandemi ini rasanya hampir semua orang di dunia menantikan perubahan itu terjadi. Kita semua sangat ingin dunia ini berubah menjadi tempat yang lebih baik. Dunia ini berubah menjadi tempat yang lebih aman dan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali. Tetapi saudaraku, rupanya perubahan dalam bentuk yang lain itu juga bisa menimbulkan kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Apa contohnya, saudara? Saya mengingat semasa saya sekolah dulu, ketika saya sekolah di bangku SD ya terutama, saya sering merasakan cemas, saya sering merasakan takut setiap kali saya akan menerima raport ya, atau evaluasi hasil belajar di sekolah. Nah, kenapa saya cemas? Saya cemas, saudara, kalau orang tua saya itu akan berubah sikap ketika mereka melihat penurunan nilai pada mata pelajaran tertentu. Dan saya kira ini kekhawatiran yang pasti pernah dialami oleh setiap siswa atau siswi. Saya khawatir, saya takut. Saya takut kenapa? Saya takut orang tua saya berubah sikap ketika nilai saya turun, misalnya. Atau dalam hidup rumah tangga, saudara. Sebagai suami atau istri kita juga pernah merasa cemas, kita pernah merasa takut. Kenapa kita takut? Kita takut ketika pasangan kita berubah sikap. Ketika rumah tangga kita melewati masa-masa yang sulit, kita selalu takut. Jangan-jangan pasangan hidup saya mengalami perubahan sikap, mengalami perubahan perasaan kepada saya. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Tetapi saudara, itulah kenyataan yang mesti kita hadapi di dunia ini. Seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal bahkan pernah mengatakan, saudara, dia mengatakan bahwa satu-satunya yang kekal di dunia ini hanyalah perubahan itu sendiri. Hanya perubahanlah menjadi satu hal yang bersifat kekal di dunia ini. Tetapi saudaraku, kalau kita baca di dalam bacaan leksionari harian kita pada hari ini dari Yesaya 46 ayat 1 sampai 13. Yesaya 46 ayat 1 sampai 13 mencatat sesuatu yang berbeda. Ini sangat menarik sekali. Dikatakan di ayat yang keempat dari Yesaya pasal 46, dikatakan begini, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Saudaraku, inilah hal mendasar. Kalau di dalam konteks perikop kita, inilah hal yang mendasar yang membedakan antara dewa-dewa Babel dengan Allah Israel. Ada dua dewa, saudara, yang disembah oleh masyarakat Babel, orang-orang Babel pada waktu itu. Dewa Bel dan Dewa Nebo namanya. Saudaraku, Dewa Bel dan Dewa Nebo adalah dua dewa yang dulunya disembah sebagai sumber keselamatan oleh orang-orang Babel. Tetapi saudara, situasi berubah 180 derajat ketika akhirnya Babel dikalahkan, Babel diruntuhkan, dan penduduk Babel harus mengungsi. Nah, ketika mereka kalah, ketika mereka harus mengungsi, saudara, ternyata Dewa Bel dan Dewa Nebo ini yang dulunya dipuja sebagai sumber keselamatan, malah sekarang mereka harus diselamatkan oleh rakyatnya yang dulunya menyembah mereka. Nah, saudara, yang menarik, di sisi yang lain, Yesaya menggambarkan bahwa Tuhan atau Allah Israel itu adalah Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang setia menyelamatkan umat Israel. Walaupun umat Israel ini nakal, walaupun mereka mendukakan hati Allah, walaupun mereka menduakan Allah dan oleh karenanya mereka harus dihukum dan dibuang, tetapi Allah setia kepada mereka. Allah tidak berubah. Ketika Allah berjanji, dikatakan di ayat keempat, aku sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Itu yang dikatakan Allah Israel. Allah berjanji untuk menggendong umatnya. Tetapi yang menarik, saudara, di sana dikatakan dewa-dewa Babel itu justru harus digendong oleh umatnya. Bukan mereka yang menggendong umatnya, tetapi dewa-dewa Babel itu justru harus digendong dan diselamatkan oleh manusia.
Apa yang bisa kita refleksikan bersama, saudara? Saudaraku, saya merenungkan bahwa tidak ada yang lebih melegakan di dunia ini, di dalam hidup ini, dibandingkan sebuah jaminan bahwa ada satu pribadi yang cintanya kepada kita tidak ditentukan oleh keberadaan diri kita. Pribadi yang cintanya kepada kita tidak ditentukan oleh prestasi-prestasi kita, atau bahkan seberapa buruk diri kita. Dia selalu memberikan kesempatan yang selalu baru bagi kita setiap harinya. Dia mengasihi kita bukan karena siapa kita, tetapi dia mengasihi kita dan memelihara hidup kita karena dia adalah kasih itu sendiri. Saya mengingat satu kali apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudaraku, biarlah renungan ini menguatkan dan memberikan keteguhan hati buat kita. Amin.